Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Marsa. Saya dari kelas 10 ADP 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi IPAS, yaitu tentang bentuk interaksi ruang dan kerjasama antar negara. Bentuk interaksi keruangan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Adapun juga jenis dari migrasi sebagai berikut. Yang pertama, imigrasi, yaitu merupakan mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua, emigrasi, yaitu merupakan mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya juga sementara maupun menetap. Yang ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Yang kelima, evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang keenam, sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan tersebut. Yang ketujuh, transmigrasi, yaitu merupakan mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Dan yang terakhir, komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Dan yang kedua ada komunikasi, merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini ada contoh pertukaran informasi. Yang pertama, siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming, yaitu memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian di belahan dunia. Yang ketiga, website, jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Dan yang keempat, marketplace, tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Dan yang terakhir ada transportasi, yaitu bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional, ekspor dan impor. Yang kedua, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Materi berikut ini yaitu kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara ini ada contoh-contohnya juga. Yang pertama, ada ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama multibidang yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Awal mula terbentuknya ASEAN ini yaitu setelah terjadinya krisis ekonomi pada kelima negara bekas jajahan kolonialisme di wilayah Asia Tenggara kecuali negara Thailand. Negara Thailand ini menjadi satu-satunya negara yang tidak mengalami masa penjajahan. Maka dari itu, berikut ini perwakilan dari kelima negara peserta negara asalnya. Yang pertama, Indonesia, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Yang kedua, Malaysia, diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Tuan Abdul Razak. Yang ketiga, Singapura, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sinnamthambi Rajaratnam. Yang keempat, Filipina, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Narciso Ramas. Dan yang kelima, Thailand, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Thanat Khoman. Adapun juga krisis ekonomi akibat kolonialisme latar belakang berdirinya ASEAN, yaitu sebagai berikut. Persamaan letak geografis, persamaan budaya, persamaan nasib, dan persamaan tujuan. Ada juga tujuan didirikannya ASEAN sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sosial budaya, mengupayakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum, mengupayakan kerjasama aktif dan bantuan timbal balik untuk kepentingan bersama, dan saling memberikan bantuan dalam pelatihan dan fasilitas penelitian bidang pendidikan, sosial budaya, teknis, dan administratif. Selanjutnya, daftar negara ASEAN dan tanggal gabungnya. Yang pertama, negara Indonesia, Malaysia, Singapura,
Thailand, dan Filipina. Tanggal bergabungnya itu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 dan negara Brunei Darussalam tanggal gabungnya 8 Januari 1984. Vietnam tanggal gabungnya 28 Juli 1945. Laos tanggal gabungnya 23 Juli 1957. Myanmar dan Kamboja tanggal gabungnya itu 30 April tahun 1999. Dan yang kedua ada APEC, merupakan forum kerja sama di bidang ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 di kawasan Asia Pasifik. Saat ini jumlah negara anggota APEC sebanyak 21 negara. Daftar negaranya ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, China Taipei, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Meksiko, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Sekian penjelasan video materi dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.